nasihat di zaman sekarang, orang mengatakan zaman now. Banyak dai-dai penyebar syubhat, betul ini, yang seolah-olah berbaju salafi. Kami jadi susah membedakannya dan bingung dalam mencari ilmu. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, lihat siapa gurunya. Yang kedua, lihat siapa kawan-kawan dai tersebut. Yang ketiga, lihat bagaimana dakwahnya terhadap tauhid. Yang keempat, lihat bagaimana peperangannya terhadap bid'ah. Yang kelima, bagaimana manhajnya, bersandar kepada para sahabat atau tidak. Ya, ini beberapa indikasi yang Anda bisa dengannya melihat si penceramah ini, dia penceramah yang bermanhaj salaf atau tidak. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman now, zaman sekarang ini, asal bisa membuat orang menangis, terenyuh, padahal yang disampaikan hadis palsu, yang disampaikan pemahaman yang belum pernah disampaikan oleh seorang imam Islam pun sudah dianggap bisa diambil ilmunya. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak benar seperti ini. Lihat perkataan Abdullah bin Mubarak, Muhammad ibn Sirin, hampir sama perkataan beliau, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinuka fa innahu lahmuka wa damuk. Jaga agamamu, sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu dengan seorang yang bukan bermanhaj salaf. Kenapa? Karena meskipun hafal hadis, hafal ayat, karena nanti akan mendatangkan pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para salafus saleh, dan itu sudah terbukti. Mendatangkan perkataan baik dalam perkara akidah. Akidah ini yang paling penting. Apalagi sampai mendatangkan penafsiran ayat Al-Quran yang belum dipahami oleh para salafus saleh. Kenapa? Karena memang tidak bermanhaj kepada salaf. Tidak mengandalkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mengandalkan pemahaman kepada pemahamannya sendiri. Baik dari sisi bahasanya, baik dari sisi logikanya, atau yang semisalnya. Itu perbedaan yang sangat nyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapat Ustadz tentang dakwah di media sosial? Dakwah merupakan perkara syariat, sedangkan media syariat merupakan perkara di luar syariat. Media sosial maksudnya mungkin merupakan perkara di luar syariat. Apakah dakwah di media sosial itu bid'ah? Tidak. Yang jadi pemikiran, lihat, perhatikan. Dakwah ibadah tidak? Ibadah. Ya. Sedangkan sosial media, antara dakwah dengan sosial media, mana yang ibadahnya? Dakwahnya. Yang kita berharap pahala darinya adalah apanya? Dakwahnya. Sedangkan sosial media itu adalah sarana untuk berdakwah. Jadi dia bukan bid'ah, disebut para ulama usul fikih, dia adalah masalihul mursalah, yaitu maslahat yang bisa digunakan untuk melegalkan ataupun untuk melakukan perbuatan ibadah. Taib, sekarang Anda ketika berdakwah, yang Anda harapkan pahalanya dakwahnya atau sosial medianya? Seperti misalkan ada orang mengatakan, ya sudah tuh, ceramah nggak usah pakai mikrofon, pembesar suara, itu kan bid'ah.
Maka kita katakan yang ibadahnya, ceramahnya, menyampaikan ilmunya, kajiannya, atau ibadahnya mikrofonnya. Mana yang ibadahnya? Ceramahnya, nuntut ilmunya. Ya, bukan mikrofonnya. Mikrofonnya adalah sarana untuk menyampaikan ilmu. Itu yang disebut dengan masalihul mursalah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah yakin sebagaimana perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, bahwasanya orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah antara dua manusia. Yang pertama tidak tahu apa itu bid'ah dan itu yang terjadi. Yang kedua tidak tahu bagaimana dahsyatnya siksa orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tercelaknya perbuatan bid'ah. Ya, antara dua manusia itu saja. Wallahu a'lam. Apa pendapat Ustaz tentang seorang yang seolah-olah mengkiaskan zakat beras dengan maulid Nabi? Zakat beras tidak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Namun zakat beras itu boleh, bahkan sangat dianjurkan terutama di negeri ini. Begitu pula maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sama seperti yang saya ungkap tadi. Orang akan mengatakan adanya bid'ah hasanah ketika dia tidak paham apa itu bid'ah. Dan jawaban seperti ini karena tidak bermanhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf akan menjadikan apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in itu sebagai contoh. Sebagai apa? Contoh. Bahkan Imam Malik rahimahullah, salah satu dalil kekhususan di dalam mazhab Maliki, Imam Malik menjadikan amalan penduduk kota Madinah sebagai dalil. Amalan penduduk kota Madinah. Kenapa? Karena jarak antara Imam Malik dengan Nabi Muhammad SAW hanya beberapa puluh tahun. Beliau berpikiran, beristihad, amalan penduduk kota Madinah adalah dalil menurut beliau. Kenapa? Karena kalau seandainya dirunut berarti itu kan turun-temurun amalannya. Tetapi belum ada dari kata Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Belum ada perkataan beliau yang menunjukkan adanya peringatan, memperingati, berkumpul-kumpul tentang hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan saya ingatkan, yang dibicarakan bukan hari kelahiran, bro. Yang dibicarakan memperingatinya. Orang satu dunia juga sudah tahu yang hari kelahiran itu tanggal 12 sudah tahu. Bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan memperingatinya, berkumpul-kumpul karenanya. Kemudian ada ritual-ritualnya, itu yang kita bicarakan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajib luar biasa para ikhwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana cuma sekali atau dua kali dalam hidup beliau. Tetapi hadisnya hampir 30 hadis. Cuma sekali dua kali, hadisnya hampir 30 hadis. Kalau seandainya memperingati maulid Rasul, ingat yang dibicarakan bukan maulidnya. Bukan mauludnya, memperingatinya, bro. Ihtifalnya, itu yang dibicarakan. Ya. Itu yang dibicarakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul, tentunya akan ribuan hadis tentang peringatan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun masalah zakat beras, karena nggak faham. Tidak faham apa itu bid'ah. Kenapa tidak paham? Karena tidak bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Ya. Bahwa apa saja yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sanggup mengerjakannya. Tidak ada yang melarang beliau untuk mengerjakannya.
tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Memang begitu manhajnya. Artinya manhaj salaf itu memang seperti itu. Bersandar kepada apa yang dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya saya pernah mengatakan 11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersukacita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun. Hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya.
Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah SAW. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW, maka saya akan memperingatinya. Mustahil tiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah SAW tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab dengan zakat beras, bahwa bid'ah zakat beras ada dalilnya, yaitu zakatun min ta'amin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat pada akhir Ramadan, yaitu zakat dari makanan pokok. Dan penafsiran para ulama, semua jenis makanan pokok ada dalilnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjawab seperti ini jawabannya orang yang dia kadang-kadang masih ragu tentang apakah ini bid'ah atau tidak, atau kadang-kadang masih takut untuk mengatakan bahwasanya itu perbuatan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.